Selamat pagi adik-adik sekalian. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Kakak berharap adik-adik sekalian dalam keadaan sehat. Ya. Bagaimana? Apakah adik-adik sekalian sudah siap untuk mendengarkan firman saat ini? Ya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, pada pagi ini kakak akan bercerita tentang pelanggaran seorang raja. Ya, sudah siap? Perkenalkan, namaku Saul. Ya, aku adalah seorang raja. Kalian tahu apa itu raja? Raja adalah seorang yang memimpin suatu kerajaan yang terdapat di dalamnya rakyat-rakyat tercinta. Aku adalah raja yang memimpin dan melindungi bangsa pilihan Tuhan. Kalian tahu bangsa pilihan Tuhan itu bangsa apa? Ya benar, bangsa Israel. Aku telah diurapi oleh seorang nabi. Kalian tahu Nabi Samuel? Ya, aku diurapi sebagai tanda dipilih Tuhan sebagai raja atas umatnya. Oh ya, aku memiliki orang-orang yang siap sedia melindungiku di waktu dan dimanapun. Kalian tahu, aku memiliki 3.000 orang yang siap sedia melindungiku. Ya, 3.000 orang seperti ini yang aku miliki. 2.000 orang siap selalu di sampingku. Dan 1.000 orang lagi aku perintahkan untuk bersama Yonatan, anak laki-lakiku. Baiklah, sebentar aku akan pergi ke Gilgal. Aku akan melindungi dan memimpin bangsaku dari sana. Setibanya di Gilgal, Nabi Samuel telah berpesan untuk menunggunya selama 7 hari. Dia akan mempersembahkan korban bakaran dan juga korban keselamatan. Oke, baiklah, aku pergi dulu ya. Sampai bertemu di Gilgal. Akhirnya Raja Saul pergi ke Gilgal untuk bertemu dengan Nabi Samuel di sana. Akhirnya Raja Saul tiba di Gilgal. Dia menunggu sambil memperhatikan seluruh rakyatnya yang berada di situ. Dan suatu ketika datanglah seorang prajurit untuk memberikan laporan kepada raja.
raja, tentara dari orang-orang Filistin telah berkumpul dan telah siap untuk menyerang kita, Raja. Baginda Raja, adapun jumlah mereka 3.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda, dan banyak lagi pasukan yang berjalan kaki, Baginda Raja. Rakyat kita sudah terdesak. Mereka sangat ketakutan, Rajaku. Sebagian dari mereka telah lari meninggalkan kita. Mereka lari dan bersembunyi di dalam gua-gua. Mereka sangat takut, Baginda Raja. Mohon ampun, Baginda. Rakyat sangat gemetar. Ya, aku tahu kekhawatiran orang-orangku dan rakyatku. Jujur, aku juga sangat takut melihat begitu banyak orang-orang Filistin itu. Tapi bersabarlah, wahai prajuritku yang sangat kuat. Bersabarlah engkau, wahai rakyatku tercinta. Tuhan Allah masih tetap beserta kita. Kita masih harus menunggu Nabi Samuel untuk tiba di Gilgal untuk mempersembahkan korban bakaran. Ya, aku juga takut. Baiklah, Baginda Raja, mari kita menunggu. Begitulah Raja Saul berserta dengan seluruh rakyatnya menunggu di Gilgal 7 hari lamanya. Kemudian raja pun semakin panik karena Nabi Samuel tidak tiba juga di hari yang telah dijanjikan itu. Ya, Raja Saul menjadi panik. Dia panik dan dia takut, cemas sekali. Nabi Samuel saat ini belum tiba, rakyat. Rakyatku sudah sangat khawatir dan takut. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apakah aku akan tetap menunggu Nabi Samuel? Atau aku akan mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan? Ia khawatir rakyatnya akan menderita. Baiklah, aku harus mempersembahkan korban bakaran itu sendiri. Saat ini Nabi Samuel belum tiba di tempat ini. Jadi aku akan mengkorbankan korban bakaran dan korban selamatan itu sendiri. Baiklah, prajurit, tolong bawakan mezbah persembahan untuk korban bakaran itu. Ya, akhirnya Raja Saul mempersembahkan korban keselamatan dan korban bakaran tanpa menunggu Nabi Samuel. Ya, baru saja Raja Saul menghabiskan persembahan korban bakaran tersebut. Tibalah Nabi Samuel di tempat itu. Tuanku Raja, apa yang telah engkau perbuat? Karena aku sangat takut melihat rakyatku berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau Nabi Samuel tidak datang pada waktu yang ditentukan. Dan orang-orang Filistin telah berkumpul di sana. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin itu akan menyerang kita di Gilgal ini. Padahal aku
memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri untuk mempersembahkan korban bakaran Nabi Samuel. Wahai Raja Saul, perbuatanmu itu sangat bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu itu untuk menunggu aku di sini. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya untuk menggantikan engkau. Dan Tuhan telah menunjukkan dia sebagai raja atas umatnya Israel, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Begitulah cerita tentang Raja Saul yang tidak mengikuti perintah Tuhan. Ia memberanikan diri tanpa menunggu Nabi Samuel untuk membakar korban bakaran yang seharusnya tidak boleh ia lakukan sendiri. Begitulah adik-adik sekalian cerita tentang Raja Saul yang tidak taat. Adik-adik sekalian, dari cerita Raja Saul yang telah kita lihat tadi, kita bisa mempelajari 3 hal. Yang pertama, rasa takut dan khawatir itu adalah wajar bagi kita sebagai manusia. Hanya saja, apakah dengan kekhawatiran itu, dengan kepanikan itu, kita menjadi melanggar perintah Tuhan? Kita tidak boleh seperti Raja Saul yang melanggar perintah Tuhan karena panik dan karena takut. Kita harus senantiasa taat meskipun keadaannya itu tidak baik. Oh ya, adik-adik sekalian, ketaatan itu juga berarti selalu taat kepada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Seperti orang tua, seperti guru kita yang telah mengajar kita. Kita harus selalu taat kepada nasihat-nasihat yang diberikan oleh mereka. Oke, pelajaran yang kedua. Tuhan tidak suka dengan Raja Saul yang tidak taat. Tuhan menghukum Raja Saul karena dosa tidak taatnya itu. Sejak saat itu, Raja Saul tidak lagi menjadi raja atas bangsa Israel. Itu merupakan bentuk hukuman Tuhan Allah atas ketidaktaatan Raja Saul. Yang terakhir, adik-adik sekalian, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya untuk bertindak tidak semau kita. Kita lihat, Raja Saul itu mengorbankan korban bakaran dan korban selamatan suka-sukanya dia, tidak nunggu Nabi Samuel. Ia ingin kita sebagai anak-anaknya untuk selalu taat, karena Tuhan telah mempersiapkan suatu rencana yang baik untuk kita semua, dan kita hanya perlu menunggu kapan waktunya Tuhan itu akan tiba. Oke, adik-adik sekalian, sekian dulu firman Tuhan untuk minggu ini. Kiranya apa yang kita dengar dan kita pelajari hari ini bisa kita selalu terapkan dalam kehidupan kita.
sekalian, Tuhan senantiasa beserta kita selalu. Tetap sehat dan Tuhan memberkati. Amin.